Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat itu adalah salah satu ilmu tajwid dan ilmu tajwid harus kita pelajari. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena dengan mempelajari ilmu tajwid kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa itu hukum bacaan mat? Jadi mat menurut bahasa memiliki arti memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah mat adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat. Apa saja huruf-huruf mat? Huruf-huruf mat itu terdiri dari 3, yaitu alif, waw, dan ya. Hukum bacaan mat itu ada berbagai macam, jadi masih dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua mat far'i atau mat turunan. Apa yang dimaksud mat tabi'i? Mat tabi'i adalah apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Sedang untuk mat turunan atau mat far'i itu masih dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Dikatakan mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Dan yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Dikatakan mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Yang ketiga, mat arid lisukun. Dikatakan mat arid lisukun apabila terdapat mat tabi'i diikuti wakof atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat. Sedangkan yang keempat itu adalah mat iwad. Dikatakan mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakof atau pada akhir kalimat. Selanjutnya Bapak akan mencontohkan dan memberi contoh untuk cara membaca hukum bacaan mat. Yang pertama, mat tabi'i. Cara membaca mat tabi'i itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada qul a'udzu. Nah, di sini adalah contoh dari mat tabi'i. Dikarenakan ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Contoh lain dari mat tabi'i itu adalah di sini ada fi, di, ha. Nah, ini termasuk mat tabi'i. Jadi cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya yang kedua adalah mat wajib mutasil. Nah, mat wajib mutasil ini cara membacanya wajib 3 alif atau 6 harokat. Nah, ini contohnya idza jaa. Nah, ja
itu di situ bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz, sehingga dikatakan mad wajib mutasil. Dan cara membacanya itu 3 alif atau 6 harokat. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Jadi cara membacanya boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Bapak akan mencontohkan untuk mad jaiz munfasil. Nah, di sini ada contoh dari mad jaiz munfasil. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Nah, di sini ada 2 mad jaiz munfasil. Yang pertama adalah wala. Nah, la di sini ini termasuk mad jaiz munfasil karena bertemu dengan alif, dengan hamzah, tapi di lafaz yang berbeda. Dan contoh yang kedua di sini adalah abidu nama di sini ini termasuk mad jaiz munfasil karena setelah ma itu ada alif tapi berbeda dalam lafaz yang berbeda. Untuk yang keempat adalah mad arid lisukun. Cara membacanya boleh 1 alif, boleh 2 alif, atau boleh 3 alif. Nah, ini contohnya mad arid lisukun berarti ada di tanda wakof atau tanda berhenti atau di akhir kalimat. Nah, jadi seperti yang di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk in itu termasuk mad arid lisukun dikarenakan ada di akhir kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mad iwad. Cara membacanya adalah 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, nah di sini inna ma'al usri yusra. Nah, untuk ro itu termasuk mad iwad karena ada di akhir. Nah, tugas kali ini setelah mempelajari apa yang Bapak sampaikan di atas, buatlah skema tentang hukum bacaan mad. Jadi setelah anak-anak memahami tentang hukum bacaan mad, maka buatlah skema tentang hukum bacaan mad tersebut. Setelah itu, tugas yang kedua adalah tuliskan bacaan mad apa saja yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Alhamdulillah. Ya, sebelum Bapak tutup, ada kata bijak yang harus kita renungkan, yaitu pakailah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kata bijak tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap rendah hati, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.